Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pemogokan berongga Long Hao Shen sangat merepotkan bagi Komandan Vien yang berada di tengah-tengah pelanggarannya. Pedangnya yang dalam aliran ofensif ditarik paksa di udara. Dia melakukannya karena dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang, pedang surgawi Long Hao Shen pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana. Ini adalah penggunaan hati transparan pedang. Detik berikutnya, Long Hao Shen dapat dilihat sebagai bagian dari Arya Dewi Cahaya, mengamati musuh dari sudut pandang pedang. Alasan serangan terakhirnya menjadi begitu agresif bukan karena dia memprediksi langkah musuh selanjutnya, tetapi karena dia benar-benar melihat maksud pedangnya. Serangan ini terlihat seringan bulu, tetapi merupakan sesuatu yang harus diblokir oleh lawan, apapun yang terjadi, karena itu adalah satu-satunya jalan keluarnya. Ini adalah bagaimana dia mendapatkan keunggulan dalam sekejap. Saat itu, bahkan Ahbao yang kekuatannya jauh di atas Komandan Vien ini menderita kerugian besar melawan niat pedang terpadu Long Hao Shen. Dan itu bertentangan dengan Long Hao Shen yang lama, saat ini dia bahkan lebih mahir dalam pemahamannya tentang niat pedang. Setelah itu, Long Hao Shen mengeksekusi serangkaian 7 serangan pedang, masing-masing membawa perasaan hampa yang sama, sambil diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas. 7 serangan pedang ini memaksa Komandan Vien untuk mundur 7 kali. Ketika dia tersandung dari serangan terakhir, seteguk darah hitam tumpah dari mulutnya. Bayangkan saja, untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang harus menahan 7 serangan berturut-turut, membuatnya tidak punya pilihan selain menarik kekuatan dari cadangan batinnya, apa reaksi yang akan ditimbulkan. Faktanya, Long Hao Shen bisa dikatakan telah menggunakan teknik pedangnya untuk memaksa Komandan Vien melukai dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Komandan Vien akhirnya menyadari sejauh mana kekuatan Long Hao Shen. Manusia yang tampak seperti seseorang yang paling banyak mencapai langkah ke-7 kultivasi ini merupakan ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Itu adalah iblis tingkat tinggi, bukan iblis yang tak kenal takut sebelum mati seperti iblis berbilah ganda atau iblis berserk. Sayangnya, Long Hao Shen tidak akan membiarkan dia pergi. Setelah 7 serangan pedang berturut-turut, dia tidak hanya memaksa musuh untuk mundur tanpa jeda, dan menyebabkan dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, tetapi juga menyebabkan kekuatannya sendiri tumbuh ke puncaknya. Sekarang, orang bisa dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Long Hao Shen berkilauan dengan kilatan putih. Kemampuan pedang suci awalnya hanya bisa digunakan pada senjata seseorang, tetapi pada saat ini, Long Hao Shen memanfaatkan pemahamannya terhadap niat pedang dan kontrol atas elemen cahaya sebagai yang dipilih dewa, untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang suci. Negara. Pada saat yang sama, tangan kanan dan lengan kanannya berkilau dalam transparansi yang tak tertandingi, tepatnya dari tubuh cemerlang. Dengan kata sederhana, 7 serangan dari sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengisi energi. Setelah urutan ini, ledakan Komandan Vien pergi, terluka, Long Hao Shen datang ke jeda sedikit, tidak untuk memulihkan kekuatannya, tetapi justru sebaliknya, karena bantalannya dekat dengan puncaknya, dan sekarang adalah waktu untuk mendapatkan lawan. Terkunci. Kedua tangannya menggenggam pegangan Arya dari Dewi Cahaya. Pada saat pedang surgawi Long Hao Shen sekali lagi diangkat, Komandan Vien tiba-tiba merasa seolah-olah matahari akan melewati tubuhnya. Niat pedang yang tajam terkunci padanya sepenuhnya, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melarikan diri lagi. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Komandan Vien dari langkah ke-8 merasa pikirannya menjadi agak kosong saat ini, karena dia tidak dapat membuat kepala atau ekor apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, atau bagaimana membalas serangan di depan matanya. Namun, dia seperti setiap makhluk hidup memiliki naluri bertahan hidup. Ketika merasakan bahwa hidupnya tidak berarti di depan musuh, Komandan Vien dari langkah ke-8 ini mengambil keputusan yang cepat. Tiba-tiba menggigit lidahnya, dan dengan paksa memotong bagian atasnya, dia menyemburkan seteguk darah, menyala dalam warna merah. Ini adalah teknik runtuh iblis yang hanya dimiliki oleh iblis peringkat tinggi, yang Long Hao Shen pernah temui sekali melawan dewa iblis-iblis ular Andromalius. Hanya saja,
Teknik runtuh iblis ini terasa berbeda dari versi yang digunakan oleh Dewa Iblis-Iblis Ular Andromalius. Andromalius menggunakan versi kelas Dewa Iblis, memberikan dorongan besar, sambil membuat efek sampingnya sedikit lebih kecil. Tapi setelah Komandan Vien ini akan selesai menggunakan teknik runtuh iblis, bahkan jika dia tidak mati karenanya, kultivasinya setidaknya akan turun secara paksa ke langkah ke-6. Tentu saja, dibandingkan dengan kematian, biaya kehilangan kultivasi tidak banyak. Fluktuasi cahaya dari sisi ini menarik perhatian pasukan iblis di sisi lain, mengakibatkan Raja Vien memberi perintah untuk pergi ke sana, dengan kondisi terbaiknya. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Sejak melihat mantra kerumunan sebelumnya dari langkah ke-8, dia menjadi percaya bahwa kekuatan manusia yang datang untuk mencegat mereka sangat kuat. Sebagai komandan pasukan elit ini, dia tidak berani menjadi ceroboh. Pada saat ini, kilatan cahaya ungu gelap terus menggelegak dari 500 iblis neraka. Mereka melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan di masing-masing tangan mereka terdapat kristal merah keunguan, yang berfungsi sebagai tongkat mereka. Kilatan ungu gelap mengambil bentuk penghalang besar, menutupi seluruh pasukan iblis di dalamnya. Ini adalah formasi pertahanan terbaik mereka. Dengan 500 iblis neraka bertindak bersama-sama dalam pertahanan, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak mungkin bisa menghancurkannya tanpa senjata yang sangat kuat. Sekarang Raja Iblis merasakan fluktuasi kuat dari esensi cahaya yang datang dari sisi lain gunung, dia tidak peduli tentang hidup atau mati bawahannya di sisi itu, dibandingkan dengan pertahanan seluruh pasukan. Lampu merah berdarah bersinar di dadanya, sebelum kabut berdarah merah menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh pasukan. Ini adalah kontrol elemen yang mendekati level domain pengguna langkah ke-9. Dari gunung lain, niat pedang yang sangat tajam sudah bisa dirasakan, menyebabkan Raja Iblis merasa kedinginan. Tidak heran jika perkiraannya sangat tinggi, karena niat pedang tidak memiliki konversi langsung menjadi grade. Melalui niat pedang yang menyebar dari area Dewi Cahaya, Long Hao Shen mencapai tingkat pemahaman yang sangat dekat dengan pengguna pedang surgawi Ye Wuxiang dari masa lalu. Bagaimana mungkin level ini bukan ancaman bagi Raja Vien? Tidak mungkin dia mengira tim yang dia bawa di Demon Resisting Mountain Pass akan berada dalam masalah begitu cepat. Pada saat ini, bahkan tanpa pembangkit tenaga manusia ini di sini untuk memblokir mereka, karena hilangnya utusan iblis, mereka akan sangat cepat terekspos. Pada titik ini, Raja Iblis sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena iblis tidak mampu kehilangan begitu banyak elit mereka. Di antara pasukan iblis ini, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 300. Faktanya, selain dari 5 klan teratas, tidak ada kekuatan di antara iblis yang bisa mengumpulkan pasukan seperti itu. Jika kerugian terus bertambah, kemarahan Dewa Setan Kematian Saminaga pasti akan menunggunya. Mungkin dia akan langsung dihukum oleh Kaisar Dewa Iblis. Cahaya putih berkilau dan tembus cahaya membentuk bilah cahaya di udara, meninggalkan jejak api di udara. Cahaya ini muncul dalam sekejap, sebelum menghilang sepenuhnya. Di udara, sosok Long Hao Shen ini terpesona, sebelum Arya Dewi Cahaya kembali di tubuhnya. Wajahnya saat ini sangat pucat, jelas merupakan akibat dari konsumsi energi spiritual secara besar-besaran. Dan sebenarnya, energi spiritualnya hampir tidak cukup untuk membuatnya tetap melayang. Tapi lawannya jelas jauh lebih buruk. Meskipun Komandan Vien berhasil menjaga dirinya tetap mengambang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa di wajahnya ada ekspresi orang mati. Membiarkan keluar jejak darah dari kepala ke jari kakinya, seluruh tubuhnya benar-benar terbelah oleh serangan Long Hao Shen sebelumnya. Ini adalah kekuatan mutlak. Niat pedangnya dikombinasikan dengan Arya dari Dewi Cahaya menyebabkan cara mengesankan Long Hao Shen untuk melampaui puncaknya. Tanpa peralatan yang cukup bagus, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan bisa menahannya. Dan hal yang paling menakutkan adalah pengalaman pertempuran Long Hao Shen. Sebelumnya, dia membuat dirinya tampak lemah dan melarikan diri dengan berani untuk menarik musuh agar mengejarnya. Dan dari serangan balasannya hingga kematian Komandan Vien, hanya beberapa napas waktu yang telah berlalu.
Seluruh pertempuran berada dalam genggamannya, dan dia tidak memberi Komandan Vian kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Long Haoshen memang sangat muda, tapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang lain seusianya. Berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran? Berapa banyak krisis putus asa yang dia atasi hingga sekarang? Setiap pengalaman ini menjadi bagian dari kekuatannya, mengubah dirinya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa dibandingkan dengan banyak pendahulunya dalam hal sikap dan pengalaman pertempuran, dan ini tanpa menyebutkan semua keterampilan kuat yang dia peroleh dari pengawal suci di Menara Keabadian. Mengepakkan sayapnya dengan susah payah, dia mengambil keuntungan dari sesaat sebelum kematian Komandan Vian untuk menyerapnya di Eternal Melody. Kemudian Long Haoshen mengubah pendiriannya, menghadap puncak gunung. Dari apa yang dia ingat, pengawal suci ke-9 terbang dari sana sebelumnya. Tetapi mengapa tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan dari sana hingga sekarang? Setelah meminjam kekuatan dari jiwa 3 penjaga suci lainnya, sihir pengawal suci ke-9 bisa dikatakan telah mencapai puncak langkah ke-8. Sambil menonton dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Haoshen dengan cepat kembali ke tanah, mengambil pil pemulihan besar baru, memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu, ia berubah menjadi gaun hitam, memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya sampai sekarang, rencananya berjalan lancar. Sekarang, semua tergantung pada bagaimana pengawal suci ke-9 akan berjalan. Ke-9, Anda harus lebih cepat, jika tidak, kami tidak akan dapat mengintimidasi setan-setan ini. Itu hanya cara itu. Iblis juga tidak bodoh, dan setelah peringatan singkat ini, mereka akan segera melihat tidak ada gerakan lebih lanjut dari sisi lain, serta hilangnya fluktuasi energi spiritual elemen cahaya, itu akan sama seperti jika mereka kembali ke situasi semula. Namun, keheningan yang mematikan ini meningkatkan rasa takut yang terukir pada iblis. Lagi pula, setelah melintasi jalur gunung penentang iblis, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan mereka hadapi. Mereka awalnya mengira mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan tidak menyangka musuh akan mengetahuinya dengan begitu cepat. Perasaan diserang ini sangat sulit untuk ditanggung. Mereka lebih suka menghadapi pasukan aliansi kuil secara langsung, daripada berhadapan dengan beberapa musuh tak dikenal yang mengawasi mereka dan yang bisa menyerang kapan saja. Raja Iblis sangat tenang, menunjukkan kemampuannya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Ini adalah peran yang hanya kekuatannya tidak akan cukup untuk menanggungnya, terutama mengetahui bahwa di sisi iblis, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 pasti tidak sedikit. Raja Vian ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati sekeliling, menjaga kelompok lainnya tetap di depan matanya. Dia adalah komandan pasukan ini, otak mereka. Faktanya, dalam kasus pertempuran skala besar, kehadirannya akan mempengaruhi efisiensi tim setidaknya 3 kali lipat. Setidaknya waktu untuk menuangkan secangkir teh kecil telah berlalu, sementara tidak ada tanda-tanda gerakan yang terjadi kecuali kedatangan tiba-tiba dari penyergapan sebelumnya. Rasa dingin sedingin es menghantam wajah Raja Vian, yang akhirnya menebak apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tidak yakin bahwa mereka yang menyerang mereka adalah pasukan pemburu iblis, pengintai dengan kekuatan individu seperti itu jelas tidak banyak. Dan orang-orang dari sisi lain pasti sejumlah kecil, berusaha mengulur waktu, untuk jalur gunung pengusir setan dan pegunungan penentang iblis untuk mempersiapkan sampai batas tertentu. Berhenti bertahan, dan maju dengan kecepatan penuh. Raja Iblis memberikan perintah berikutnya dengan keyakinan. Kemudian pengintai yang tersisa juga kembali, membawa kabar bahwa tidak ada kelompok besar manusia yang ditemukan. Tanpa kemampuan penyelubungan dari utusan iblis, mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk terus maju perlahan. Pilihan tersisa yang paling bijaksana adalah mereka melewati gunung dengan kecepatan tercepat. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius ke Temple Alliance dengan memusnahkan Exorcist City, Demon Resisting Mountain Pass tidak akan mampu menghentikan kemajuan pasukan iblis lainnya. Cahaya hitam keunguan yang berfungsi sebagai pertahanan magis perlahan-lahan dicabut, demi menjaga energi spiritual.
Tapi iblis neraka dan beruang iblis di dekatnya sekali lagi menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Setelah mengakhiri mantra, masing-masing iblis neraka berjalan lurus di bahu beruang iblis, membiarkan mereka maju dengan mudah melewati jurang di kedalaman pegunungan. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh seiring dengan peningkatan pangkatnya. Ini tidak terkait dengan ras seseorang, atau kekuatan seseorang. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kalinya baginya merasakan bahaya yang begitu fatal. Tiba-tiba, dia melolong, berhenti di sana dan fokuskan semua energimu untuk bertahan. Pada saat yang sama teriakannya keluar, pemandangan berubah total. Pembangkit tenaga iblis yang semuanya mendengar perintah ini dari komandan mereka tidak bisa tidak menjadi bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan penindas besar-besaran muncul di depan mereka. Sama seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka, itu tampaknya mendorong mereka ke bawah kendalinya. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang secara tak terduga perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena pergeseran itu dimulai secara perlahan, mereka tidak menyadari fenomena itu sampai sejumlah besar batu pecah akhirnya mulai menghadirkan ancaman yang mengerikan, ketika jatuh ke arah mereka. Fajar masih dekat, tetapi langit tetap sama gelapnya. Di bawah tirai gelap gulita malam, puncak gunung besar yang bahkan lebih gelap jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, datang dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat. Dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa menit. Jika beberapa pembangkit tenaga listrik mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti akan dapat melarikan diri dari ini. Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan penghilang pemburu iblis kecil. Para prajurit berjumlah 5.000, dan puncak gunung besar yang panjangnya lebih dari 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa mantra terlarang langkah ke-9 yang ada. Wajah tanpa ekspresi Raja Vien segera menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap manusia ini menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah jatuh di atas gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak mungkin menahan seluruh gunung. Di antara semua Demon King, satu-satunya yang bisa mencapai itu mungkin adalah Demon God Emperor. Karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur, tanpa mengeluarkan biaya untuk mundur dari rintangan ini. Berserk Demons yang berdiri di depan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menuju ke belakang, diikuti oleh Grand Vien yang juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan Demonic Bears dan Hell Demons di tengah formasi? Setan neraka mungkin bisa mengandalkan dorongan sihir untuk mendapatkan kecepatan, tetapi beruang setan, iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan. Tanpa perlu memastikan bahwa kedua belah pihak mereka dipenuhi dengan pasukan persahabatan lainnya, mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuh besarnya jatuh, Raja Iblis dari langkah ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh Demon Resisting Mountain. Tanpa memperhatikan ras iblis mereka, semua iblis dalam jangkauan gelombang seismik yang mengerikan dikirim terbang. Di bawah gelombang seismik yang mengamuk, meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang seismik yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak mudah ditanggung oleh mereka. Hanya Grand Viens, yang dikaruniai kemampuan terbang, yang lebih baik. Tapi mereka hanya lebih baik untuk sesaat. Jatuhnya puncak gunung, seberapa menakutkan itu. Ledakan dahsyat yang datang, dengan bobot yang sangat besar, menyebabkan tanah longsor di 7 gunung di sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak batu dengan diameter lebih dari 3 meter yang jatuh sebagai akibatnya, seolah-olah ini adalah reaksi Dewa Gunung, dengan panik menghancurkan puing-puing ini di atas pasukan iblis. Pada saat gunung runtuh, kilatan emas membumbung tinggi di langit, melayang di udara dibantu oleh 4 sayap di punggungnya. Di gunung yang runtuh di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak,
berkedip kembali ke dadanya, dan auranya menghilang seketika. Ini benar-benar tanah longsor. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Hao Shen untuk melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 tinggi, dia tidak terlalu berharap bahwa dia akan diberi kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung jatuh. Bagi iblis, ini tidak kurang dari pukulan fatal. Sementara menghindari batu-batu besar di udara, wajah Long Hao Shen ini penuh dengan senyum tak terkendali. Tidak peduli seberapa mantap dia sebagai pribadi, tidak menunjukkan kegembiraan pada saat seperti itu tidak terbayangkan. Setidaknya 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka hancur di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari nasib ini secara kebetulan hanya akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik. Ledakan keras bahkan mendorong Long Hao Shen yang jauh menjauh, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang membawa dampak dari jarak dekat. Elit iblis dari pasukan ini seharusnya lumpuh semua. Haha, Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit, menuju menara keabadian. Hampir pada saat yang sama ketika dia menghilang, kilatan emas gelap melintas, saat berikutnya Raja Iblis yang membenci dan marah muncul. Seorang manusia. Mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana besar di mata Raja Vian ini. Pasukannya hanya dikirim ke kematian sebelum serangan utama dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar itu pada pasukannya benar-benar tak terlukiskan. Dari puncak gunung yang begitu besar, meskipun setengahnya dikirim langsung ke jurang, jumlah yang tersisa benar-benar didorong ke sisinya. Jika itu dia sendiri, mungkin dia bisa mengebor gua di gunung menggunakan energi spiritualnya yang mendominasi, tetapi hanya dia yang berada di langkah ke-9. Itu tidak terjadi pada bawahannya. Sejak tentara ini dibentuk, itu berada di bawah kendalinya. Semua pembangkit tenaga listrik yang membentuknya dipilih dengan sangat hati-hati, dan melalui pelatihan yang ketat. Satu-satunya yang mengendalikan mereka adalah Kaisar Dewa Iblis, tetapi pada saat dia mengintegrasikannya, dia bukan lagi Raja Iblis belaka, melainkan menjadi kepala Korps Legiun kedua yang berada di bawah Kaisar Dewa Iblis. Tetapi para elit absolut yang dikomandani olehnya ini mengalami kerugian fatal bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikitpun. Ini lebih dari sekadar aib. Ini adalah kegagalan yang tak tertandingi. Rasa bersalah dari kehilangan seperti itu benar-benar tak tertahankan. Siapa musuh itu pada akhirnya? Bagaimana dia menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya tampak lemah. Mungkinkah dia menggunakan gulungan mantra terlarang? Tapi dia pengguna elemen ringan. Untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya diperlukan gulungan sihir elemen bumi pada langkah ke-9. Pada saat Long Hao Shen menghilang, dia jelas merasakan sensasi panas yang membakar di dadanya. Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara keabadian melalui melodi abadi. Dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak di lantai pertama menara keabadian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuat Anda Raja Iblis, dan seberapa berani pasukan elit Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan terus meluncurkan serangan Anda pada manusia.